Custom, mana custom, mana custom? Oh, tidak ada. Oh, more number format. Pilih date. Lalu ini kan ada contoh-contohnya ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Klik di sini. Lalu pilih formatnya, kita pilih more number formats. Pilih yang date untuk tanggal. Jadi ini ada contohnya. Kita kan udah pakai yang ini. Kita juga pernah pakai yang ini. Kalau ini angka saja tapi nggak pakai bulan, 3 sama 14. Kita misalnya pengennya ini 14 Maret atau 14 Mei gitu. Berarti kita bisa pilih yang ini. Jadi tahunnya hilang. Tapi sebenarnya dia menyimpan data kita tahunnya. Ini ada 2014-nya. Cuman dia nggak menampilkan. Oke. Gitu ya. Terus untuk format data yang lain, misalnya kita punya angka yang dia itu panjang, misalnya 0,12 segini kan ya. Ini kok masih tanggal ya. Jadi kalau misalnya kita ngetikkan ini, tadi kan angka-angka, terus kok tiba jadi tanggal, jadi kita ganti ini kan masih date formatnya, kita ganti number. Loh, angka kita kan tadi panjang, kok ini cuma jadi 2, gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memperpanjang, misalnya ini mau kita munculin 1, 2, 4, 3. Ini kan yang muncul cuma 0,12. Nah, itu bisa klik di sini. Kayak gitu. Jadi klik ini, kita mau memunculkan lebih panjang lagi digitnya, klik yang sebelah kiri. Kalau mau yang lebih panjang, yang sebelah kiri ya. Kayak gitu. Kalau misalnya mau memperpendek, misalnya cuma 2 digit di belakang koma aja. Ini titik sih, bukan koma. Kalau di Indonesia titik itu koma gitu ya Mbak ya. Ini maksudnya, ini saya tulis titik ya, tapi ini sebenarnya koma kalau di Indo. Jadi ini untuk memperpanjang digit tulisan atau mengurangi digit tulisan. Gitu. Terus, oh ya, ini ada sort and filter, ini penting. Jadi, ini saya hapus dulu ya. Ini formatnya saya ganti general semua. Saya punya misalnya Adi, Hani, kemudian Ani, siapa lagi ya? Siti, Ida, Nedi, Erli, Juno, Rudi. Lalu kita mau ngurutkan ini, misalnya dari A sampai Z. Gimana caranya? Kita klik di A, sort and filter, pilih sort A sampai Z. Berubah sendiri. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita punya data kayak gini, terus kita mau mengurutkan, kita pilih sort and filter, sort A sampai Z. Ini kalau dari A sampai Z. Kalau mau ganti dari yang paling bawah Z ke A, berarti gini. Gitu ya. Lalu misalnya kita punya Adi misalnya 24 tahun. Ani 23 tahun. Saya copy aja. Terus oh ya, ini maaf ini ya berbohong. Mas Rudi pastinya bukan 24 tahun. Ya, terus Mas Nedi juga pastinya 23, tidak mungkin. Terus habis itu kita mau mengurutkan kan ya. Wah, ini tadi sudah terlanjur urut ini, gimana ini? Bentar. Saya hapus saja dulu. Ini yang belum urut. Ya. Jadi ini misalnya 23 tahun, 24 tahun. Bentar.
Lalu misalnya kita mau urutkan mereka berdasarkan umurnya. Di sini ya, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Kita pilih, kita kan mengurutkan berdasarkan umur ya, bukan berdasarkan nama. Jadi kita klik yang bagian umur, kolom yang umur. Sort and filter, sort A sampai Z. Expand selection ini dicentang aja. Nah, sudah urut dari umur yang paling muda sampai paling tua. Mas Rudi tidak saya tulis, saya menghargai. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi kalau di Excel bisa kayak gini ya, bisa mengurutkan data. Apalagi ya? Kita coba masuk ke tab berikutnya. Ini kan tadi kita sudah coba. Kalau sebenarnya saya mau ngasih tentang pengetahuan tentang ini, cuman menurut saya ini bagian akhir saja. Karena ini formatting untuk tabel yang sudah jadi aja. Kalau misalnya belum jadi mau pakai ini nanti susah ngeditnya. Oh iya, tadi yang pengeluaran Mei. Ini ya, kalau misalnya kita print, ini kan kita lihat, coba ini kita besarkan. Di sini kan ada kayak garis-garisnya gitu kan ya. Tapi kalau kita print misalnya file print, nah ini di file previewnya, di print previewnya, ini nggak ada garis-garisnya kan ya. Gimana cara memunculkan garisnya? Kita blok di sini sampai sini yang mau dikasih garis. Lalu klik home, pilih yang ini, border, pilih yang ada bordernya semua. Iya. Lalu kita coba klik. Sudah muncul kan ya? Kayak gitu. Jadi di sini walaupun dia sudah ada garis-garisnya, tapi kalau di print nggak keluar garisnya. Apa ini? Apa ini? Oke ya. Jadi kalau ini misalnya mau memunculkan. Lalu ini nomornya mau kita tengahkan, tinggal klik center aja. Tanggalnya mau ditengahkan, center kayak gitu. Terus kita coba di tab insert. Nah, di sini ada banyak macam-macam. Yang ini ada insert equation and symbol. Ini sama kayak yang kemarin dijelaskan di Microsoft Word ya. Sama. Terus bagaimana kalau misalnya ini kita ganti data umur. Data umur. Terus kita mau bikin yang namanya grafik. Jadi saya juga lupa menyampaikan. Jadi kalau Excel itu biasanya juga paling sering digunakan untuk menampilkan grafik. Yang paling mudah soalnya. Sebenarnya ada tools lain untuk menampilkan grafik, cuman Excel yang paling mudah. Seperti ini, kita bisa langsung otomatis. Oh ternyata nggak bisa. Bisanya cuman mengcopy lagi. Ya nggak bisa. E, F, G, H. Terus kita punya nilai 1, 4, 2, 6, 8, 3, 7, 2. Lalu kita mau bikin ini grafiknya. Kita klik di sini, terus kita pilih grafiknya. Ada berbagai macam, ada ini, terus ini. Ini. Kita coba yang paling sederhana aja ya, yang ini. Jadi kalau misalnya kita punya data A, B, C, D, A mempunyai nilai 1, B mempunyai nilai 4, C mempunyai nilai 2. Jadi kayak gini, A punya nilai 1, B punya nilai 4, C punya nilai 2, D punya nilai 6. Kayak gitu ya.
Ini contoh yang paling mudah. Jadi kalau misalnya mau bikin kayak gini, kita ulangi lagi. Datanya dulu harus ada di Excel, datanya diketik dulu, lalu di blok. Blok semua. Blok semua. Lalu insert graph. Ini oke ya. Lalu ini mau kita kasih judul. Misalnya ini apa ya? A, B, C, D ini level apa ya? Level kecepatan mengetik. A ini misalnya namanya orang kan ya, misalnya kita ganti Adi yang tadi. B-nya Budi, C-nya Cindy, D-nya Dedi, E-nya Edi, F-nya Freddy, G-nya nggak tahu. Ini Hadi. Oke ya. Jadi Adi kecepatan mengetiknya 1, Budi kecepatan mengetiknya 4, kayak gitu. Jadi kita gambarkan grafiknya. Lalu misalnya kita mau menginginkan menambahin data gitu ya. Di sini ini kan nama ya. Kita mau kasih tulisan ini nama, yang ini level. Gimana caranya? Jadi kita klik di bagian sini, grafiknya, klik design, add chart element. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya chart. Terus kita mau menambahkan elemen, di sini namanya axis title. Jadi kita pilih axis titles. Yang ini yang primary horizontal, nanti munculnya di bawah horizontal. Kalau primary vertikal di samping. Kita pengen nambahkan yang bawah dulu. Kita klik ini ya, primary horizontal. Terus kita klik di sini, kita blok, hapus, diganti nama. Ini kasih caps lock ya, nama. Lalu di sini kita mau ngasih axis title untuk yang vertikal. Ctrl A, hapus, level. Kayak gitu. Lalu kita juga bisa ganti desainnya. Ini ada banyak pilihan. Ada yang ini ada garis-garisnya, ini ada warnanya. Ini lebih bagus ya, secara artistik. Bisa ganti kayak gini. Ada yang ditanyakan untuk membuat grafik. Jadi di sini tadi ada tab insert grafik. Gitu ya. Ini yang paling sering digunakan orang. Oke, setelah ini untuk yang materi nambah grafik udah bisa ya. Kalau misalnya ini diagram. Bentar, saya naikkan dulu. Nah, kayak gini. Misalnya kita punya grafik ini, kita bisa pindahkan ini ke Microsoft Word. Misalnya kita mau bikin laporan gitu ya, terus kita butuh histogram atau butuh grafik apa gitu, kita bikin di sini lalu kita pindahkan ke Word, bisa kayak gitu. Jadi selain di sini ada berbagai macam grafik. Yang ini bentuknya kayak gini kan, grafik. Kita bisa juga punya histogram. Ini namanya histogram. Lalu kita bisa juga punya apa namanya ya? Pie. Diagram lingkaran. Kita juga bisa punya kayak gini. Cuma yang paling sering digunakan yang ini. Kayak gitu. Lalu sepertinya yang tab insert ini sudah biasa. Kita juga bisa menambahkan picture ya. Wah, picture saya. Oke. Terus kita juga misalnya kita mau pindah ke page home tadi sudah, insert sudah. Kita pindah ke page layout. Page layout ini nggak jauh beda sama yang Microsoft Word. Jadi di sini ada margin,
Margin kemarin sudah ya untuk mengatur jarak kanan kiri, batas kanan kiri, atas bawah.